Jadi berkumpulnya kita ini ya tidak sia-sia. Nanti di hari kemudian ini akan diberikan naungan. Ya, tapi hadirin yang mulia, ya terkadang orang-orang yang tidak orang-orang yang tidak memahami tentang perkara ini, ya mereka tidak mau duduk. Padahal hadirin mulia luar biasa ini. Apalagi yang diberikan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Ya orang-orang yang senantiasa duduk dalam majelis, ya. Majelis-majelis zikir, majelis agama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan janji kepada kita, ya. Orang-orang yang senantiasa berjalan ke masjid, ya, Allah berikan ganjaran, ya. Melangkahkan kaki kiri akan diruntuhkan dosa-dosa kita, melangkahkan kaki kanan akan dinaikkan derajat kita. Ini janjinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hadirin yang mulia, kembali kita duduk lagi dalam majelis. Ya, tidak semua ini juga manusia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala duduk dalam majelis. Pada hadirin yang mulia, ada janji Allah Subhanahu wa taala nanti di padang mahsyar ada 7 golongan. Ya. Ada 7 golongan nanti akan mendapat naungannya Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu apa yang diberikan naungan adalah orang-orang yang bertumbuh karena Allah, berpisah karena Allah. Ya. Siapa dari hadirin yang mulia? Kita inilah berkumpul, berbeda daerah. Ada yang dari Sinjai, ada yang dari Bulukumba Kota, ada dari Kajaleleng, ya banyak hadirin yang mulia. Jadi berkumpulnya kita ini ya tidak sia-sia. Nanti di hari kemudian ini akan diberikan naungan. Ya, tapi hadirin yang mulia, ya terkadang orang-orang yang tidak orang-orang yang tidak memahami tentang perkara ini, ya mereka tidak mau duduk. Padahal hadirin mulia luar biasa ini. Apalagi yang diberikan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Ya orang-orang yang senantiasa duduk dalam majelis, ya. Majelis-majelis zikir, majelis agama, di mana dibicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana dibicarakan kehebatan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ya datangkan malaikat. Ya. Datangkan malaikat ini. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan malaikat di dekat kita ini, Allah Subhanahu wa taala bersab-sab sampai kerasnya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apalagi diri yang mulia, Allah ampuni dosa-dosa kita. Bukan lagi diri kita yang diampuni, kedua orang tua kita diampuni, dan kita diagung-agungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Ini luar biasa. Tapi hadirin yang mulia, orang yang tidak memahami duduknya kita dalam hanya dengan sholatnya saja, kita tidak paham. Ya, kapan ini nanti diperlihatkan ini pada saat kita di sakaratul maut. Seandainya saya juga duduk dalam majelis ini, ya saya juga mendapat nanti mendapat sapaan nanti di hari kemudian, mendapat juga nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu ini berhasil banyak riwayat lampah, tidak mau duduk dalam majelis, bahkan tidak menghargai majelis. Ya, namanya majelis agama, apapun majelis, ya kita duduk sejenak. Untuk apa diri mereka itu tadi? Karena banyak janji-janji Allah Subhanahu wa taala, ya kita memang diamalkan. Bukan hanya agama ini diri yang mulia. Ya, untuk mengamalkan, untuk meningkatkan iman ini bukan hanya tahu saya ini beriman. Ya, saya ini bertakwa, bukan. Ya, karena iman ini diri yang mulia bukan didapat dengan mengucapkan saja la ilaha illallah, mengucapkan dengan kalimat iman saja, bukan. Iman ini dengan penuh mujahadah. Ya, iman ini dapat dengan bermujahadah sebagaimana para sahabat. Ya, para sahabat dulu bermujahadah mendapatkan hakikat la ilaha illallah. Iya. Ada yang mati terpotong, mati terbelah dua tubuhnya. Apa ini hanya mendapatkan kalimat la ilaha illallah. Ini hadirin yang mulia. Jadi kita tidak duduk, kita lalu sumpah ini kita ini duduk-duduk, acidan-cidan sampai. Apalagi janjinya Allah Taala. Setelah kita ini salam maghrib, duduk mendengarkan satu majelis. Siapa yang menunggu dari waktu ke waktu antara maghrib dan isya,
Apakah dia berzikir, apakah dia membicarakan kehebatan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan nanti dijauhkan dari neraka sebanyak 3 parit, ya, antara langit dan bumi. Ini luar biasa. Jadi tidak ada rugi kita ini. Ya. Maka jamaah yang hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala, maka perkara ya 124.000 nabi ini hadir yang mulia, diutus di permukaan bumi, tidak ada yang lain. Semuanya hanya dapat perkara agama. Iya. Kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan seluruh umat manusia ini, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi kita besar Muhammad sampai kepada hari kiamat nanti hanya dalam agama saja. Iya. Agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, yang mana itu agama Islam, agama yang sempurna. Ya. Tidak ada kejayaan. Hari ini banyak orang yang mencari kejayaan. Iya, Bapak bikin pila-pila di tempat di pantai-pantai. Apa ini mencari kejayaan sana, mencari kebahagiaan. Hari ini banyak orang ke sana. Iya. Sekarang ini banyak pantai-pantai digarap. Ya, banyak hutan-hutan daerah pantai digarap. Apa ini mencari kejayaan? Ya, padahal sudah cantumkan Allah Subhanahu wa taala cantumkan dalam Al-Qur'an, kejayaan itu hanya dalam agama saja. Iya. Tapi hadirin yang mulia, karena mereka ini orang-orang ini sekarang ini apalagi zamannya sekarang ini hadirin yang mulia. Kalau kita tidak bisa tidak senantiasa dudukkan dalam diri kita dalam perkara ini hadirin yang mulia, pasti kita akan juga tergolong selaku orang-orang yang mencari kejayaan di pantai-pantai. Iya, di sana main-main, di sana main karaoke macam-macam. Iya. Bikin rumah. Itu apa itu tadi? Cari kebahagiaan. Iya. Sebagaimana orang-orang terdahulu ini umatnya umat terdahulu, kaum terdahulu seperti kaum Ad. Iya. Kaum Nuh, kaum Lut. Ya kan? Kaum Lut ini hanya mencari kebahagiaan, mengumpulkan wanita-wanita cantik. Ya, kaum Ad untuk memperbesar badannya. Ya. Minum berbagai untuk menggemukkan badannya supaya dia besar badannya. Katanya kalau dia besar badannya dia akan sukses, dia bahagia. Itu kaum Ad. Ya. Jadi dikisahkan di dalam Al-Qur'an bahwa kaum Ad itu mampu mencabut satu pohon kelapa ini. Ya, itu luar biasa. Tapi mereka ini tidak dikatakan umat yang terbaik. Dia akan mendapatkan kebahagiaan, tidak. Ya. Karena mereka ini tidak mau taat kepada Allah, tidak mau tunduk kepada Allah. Karena dia merasa sombong. Merasa sombong bahwa dia orang besar, orang hebat. Dia tidak mau lagi mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi dirinya mulia, mereka ini datangkan angin topan. Apa ini? Angin sudah datangkan ini, mereka ini berhamburan seperti anak-anak, seperti kapas yang berterbangan. Itu saja. Kalau Allah datangkan malah bencana ini hanya mengatakan kumpai itu. Allah Taala gampang saja. Ya, cuma kita ini hanya kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi dirinya mulia? Ada kaum ini hanya membangun rumah-rumah bertingkat. Dan jadikan gunung-gunung menjadi rumah. Ya. Batu dipahat. Jadikan rumah-rumah besar, rumah. Nah, hari ini karena menganggap bahwa kalau rumah saya ini bagus, bertingkat, ya, penuh dengan taman-taman, dia akan sukses. Inilah hadir yang mulia pemahaman yang tidak memahami tentang apa itu agama yang sempurna. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, 124.000 nabi ini diutus ini, mereka ini jaya sukses mengamalkan agama secara sempurna. Ya, secara sempurna. Apa itu agama secara sempurna? Yang mana dikatakan agama secara sempurna? Iya, ada 5 poin agama dikatakan sempurna. Yang pertama adalah imaniyah.
Iya, tentang perkara iman, perkara yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Masalah ubudiyah. Iya, ibadah, salat, puasa, zakat, haji. Iya. Kemudian muamalah. Nah, ini terkadang ini tidak diperhatikan. Ya, kita salat, kita puasa, tetapi muamalah kita dirusak hadirin yang mulia. Kenapa? Karena kita tidak pahami tentang bermuamalah. Cara kita ini berdagang, cara kita ini berhubungan kepada manusia. Iya. Ya, bermacam-macam. Ya, muasarah hubungan kita kepada manusia. Ya, barulah mungkin namanya apa yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala, takwa. Iya. Jadi untuk mendapati sifat takwa diri yang mulia, maka itulah tadi. Iya, kita ini kembali kepada mengamalkan agama secara kafah, secara keseluruhan. Bukan hanya salatnya saja diperbaiki, bukan hanya puasanya saja. Tetapi banyak agama yang perlu kita pelajari. Tapi hadirin yang mulia, yang pertama ini hadirin yang mulia, yang perlu kita perbaiki adalah akarnya agama. Iya. Ibarat agama ini hadirin yang mulia, diibaratkan ini satu pohon, ya. Pohon ini ada akarnya, ada batangnya, ada tangkainya, ada daunnya, ada buahnya. Iya, bagaimanapun bagusnya pohon itu, ya rindang, ya subur, tetapi kalau akarnya rusak hadirin yang mulia, ya pasti sebentar ini akan runtuh. Daunnya runtuh, tangkainya ya jatuh, ya dia punya daun-daun batang ini, ya lama-lama kau akan mati. Beginilah hari ini yang mulia. Ya, banyak juga orang yang berilmu. Ya, bukan berarti kita tapi orang-orang yang berilmu banyak sarjana, banyak macam-macam. Ya, tetapi hadirin yang mulia, paham tetapi tidak bisa diamalkan. Kenapa? Karena tadi ini. Iya, karena ini iman ini rusak, akarnya rusak. Iya, makanya hadirin yang mulia ini, kita ini duduk ini untuk apa ini hadirin? Untuk membentuk imaniyah dalam diri kita. Iya. Sifat imaniyah. Iya. Ada sifat yang dimiliki para sahabat ini, ya. Kalau ini yang dimiliki ini, insya Allah kita juga mampu mengamalkan agama secara kafah. Kita akan mampu mengamalkan agama secara keseluruhan. Iya. Yang pertama ini adalah sifat yang dimiliki para sahabat adalah imaniyah. Yang mana imaniyah diri yang mulia adalah perintah pertama. Awal yang mula didakwakan oleh para nabi, para rasul. Iya. Apa itu? Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Itu sebelum ada perintah ya ayuhan nas amanu. Iya. Yang dia yang didakwakan adalah ya ayuhan nas. Ucapkanlah la ilaha illallah. Kamu akan berjaya. Kamu akan sukses. Iya. Kenapa diri yang mulia? Karena ini adalah perkara la ilaha illallah yang luar biasa. Iya. Kalau ini yang betul-betul masuk di dalam diri kita ini, ya, maka kita ada kekuatan, akan diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi hadirin yang mulia, ini tidak segampang itu mendapatkan hakikat la ilaha illallah. Iya. Nabi, sahabat berjuang mati-matian. Iya, berjuang Pak. Dia mengorbankan waktunya. Kita ini hadirin yang mulia, ya. Namanya belajar dulu. Ya. Musyawarah saja tidak bisa menghadiri musyawarah. Iya. Kenapa? Belum tidak ada kekuatan. Iya. Apalagi keluar di jalan Allah 3 hari, 4 hari belum. Iya. Tidak ada peningkatan. Kenapa? Karena ini tadi. Tidak ada Allah tidak masukkan hakikat la, belum masuk ke hakikat la ilaha illallah. Iya. Maka kita ini Pak, bagaimana diusahakan ini? Iya. Karena ini salah satu metode kita, metode para sahabat, metode para nabi. Tidak ada sahabat, tidak ada nabi duduk di rumahnya mengaji, membaca, mendapatkan hakikat iman. Tidak. Semua para nabi ini dikerbangkan. Iya, semua nabi-nabi ini dikerbangkan. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dibakar. Iya. Dibakar dalam api yang berkebaran. Ya, apa ini untuk mendapatkan hakikat la ilaha illallah? Bayangkan hadirin yang mulia, satu negara sedunia ini, iya, untuk
Nabi Ibrahim mempertahankan kebenaran hak la ilaha illallah. Kira-kira bagaimana kalau kita ini hidup di zamannya Nabi Ibrahim? Kira-kira kalau kita mendapat orang kaya, disogok kidoi ya selesai. Jangan mau kau ini kayak mau kunjung sama saya. Iya. Kenapa? Karena ini kita iman belum masuk dalam diri kita. Tetapi hadirin yang mulia, kalau betul-betul hakikat iman dalam diri kita, apapun yang terjadi, bila dipenggal kita punya leher, apapun juga ini. Siapa yang siap di sini dipenggal oleh apa? Dipenggal lehernya demi hakikat la ilaha illallah. Belum ada, Pak. Belum ada. Ini mana buku kayak ini bodoh ini. Jalan amang apa? Jalankan. Iya. Maka hadirin yang dimulai inilah Allah Subhanahu wa taala keluarkan ini hadis dia di iman itu. Perbarui iman kamu. Perbarui, terus kita perbarui. Karena terkadang kita ini beriman di pagi hari, Pak. Di pagi hari kita beriman, di sore hari kita kafir. Di pagi apa? Di malam hari ini kita beriman, di siang hari ini kita akan menjadi kafir. Ya, makanya kita ini terus memperbaiki hakikat la ilaha illallah. Apa ini makna la ilaha illallah? Makanya orang-orang yang orang yang berilmu, ya, orang-orang yang paham tentang hakikat la ilaha illallah, maknanya la ilaha illallah, tidak ada yang hak disembah selain daripada Allah. Iya, tidak ada yang kuasa selain daripada Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki selain daripada Allah. Bangura kau nak jadi bupati. Iya, anak jadi bupati lah sejahtera. Ini Pak. Kenapa? Karena belum masuk hakikat la ilaha illallah, baru kita ditakut-takut kita bupati, kita sudah menyerah. Iya. Tetapi hadirin yang mulia, orang-orang yang betul masuk ke dalam hakikat la ilaha illallah, dia tidak akan la qadirun illallah. Tidak ada yang kuasa selain daripada Allah. Tidak ada yang kuasa selain daripada Allah. Inilah pegangan yang hebat. Iya. La hayyun illallah, tidak ada yang hidup selain daripada Allah. Tidak ada kehidupan selain daripada Allah. Yang semua ini adalah kita ini semua adalah apa? Apa namanya? Ibarat mobil, ya apa? Ibarat mobil. Mobil saja, kendaraan saja. Iya, ada supirnya. Siapa itu? Hayyun illallah, qadirun illallah, basirun illallah. Itulah yang kita mau dapatkan di dalam hakikat la ilaha illallah. Ya, tapi mengucapkan hakikat la ilaha illallah mudah sekali. Mana boleh jangan dia jari mata tu. Ya, mudah itu. Mengucapkan anak-anak dia jari la ilaha illallah selesai. Ya. Tetapi hadirin ilmu hakikat la ilaha illallah, inilah yang perlu kita ini bagaimana menerangkan ilmu hakikat la ilaha illallah. Bagaimana para sahabat para nabi, ya. Nabi Musa alaihissalam, ya, hanya beberapa orang saja. Nabi Musa dengan saudaranya Harun memperjuangkan kalimat la ilaha illallah. Kira-kira kalau sampai sekarang ini, ya, datang untuk menyerang kita, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, ya, mungkin kita tidak bisa seperti itu. Tapi hadirin yang mulia, maka dari mulia kita datang di tempat ini untuk senantiasa meningkatkan iman kita, untuk memasukkan hakikat la ilaha illallah. Karena metodenya seperti itu. Iya, metodenya ini dudukkan diri kita dalam majelis-majelis dimanapun dibicarakan kehebasan Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang ini zamannya pangkat mamilah dicerita. Hebat. Wah, hebat ini pangkatnya, hebat ini tentara nak nih. Oh, hebat ini dokter nak nih. Oh, hebat. Dia tidak pernah mengatakan Allah itu hebat. Iya, Allah memasukkan menciptakan mata. Siapa dokter yang bisa menciptakan mata? Tidak ada. Iya. Siapa kira-kira dokter yang bisa membuat kaki yang bisa memperjalankan ini? Tidak bisa. Sekarang ini yang hebat hanya kebesaran dunia. Maka hadirin yang dimana, apalagi hadirin yang mulia, kedua kalimat iman adalah kalimat Muhammad Rasulullah. Ya. Tidak ada jalan jalan keselamatan, tidak ada jalan kebahagiaan apa yang pun dicantumkan oleh baginda Rasulullah. Jadi asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu Rasulullah. Asyhadu la ilaha adalah kalimat iman, kalimat yakin. Ya, seyakin-yakinnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan tidak ada jalan kalimat amal ini adalah semua amal diterima ini hanya dengan cara baginda Rasulullah SAW. Dikatakan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Ya, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka itulah orang-orang yang cinta padaku. Barang siapa yang cinta padaku, maka bersama aku di dalam surga. Tapi ya, terkadang kita ini bikin-bikin sendiri. Ngomong ke Bapak berbuat sesuai dengan kemauan kita, bukan kemauannya. Yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Iya. Kata Allah katakan, "Qul in kuntum tu'minun fattabi'uni yuhibbukumullah." Qul katakanlah ya Muhammad, kalau memang betul-betul cinta kepada Allah, ikutilah Rasulullah. Ikutilah aku, kata Rasulullah. Ya. Memang kita cinta kita kepada Rasulullah, ikut kepada Rasulullah. Iya. Maka hadirin rahmatullah subhanahu, apalagi diri yang mulia yang dimiliki para sahabat ini adalah hakikat salat. Ya. Dulu para sahabat diri yang mulia, ya, hanya dengan salatnya ini bisa menyelesaikan masalah dunia. Jangan ke masalah akhir, masalah dunia dia bisa selesaikan. Ya. Karena kenapa dirinya mulia? Karena dia mendapatkan hakikat salat. Siapa itu dirinya mulia mendapatkan hakikat salat? Coba lihat sahabat Ali radhiyallahu pada saat dia kembali perang. Ali radhiyallahu anhu ini mencari makanan. Pada istrinya Fatimah, wahai Fatimah, ada makanan? Ya. Dia katakan tidak ada. Ya. Maka dia kembali lagi melaksanakan sholat. Setelah dia melaksanakan sholat, dia kembali lagi kepada istrinya bertanya, wahai Fatimah, ada makanan? Sampai 3 kali pulang balik ini menanyakan tentang makanan, tidak ada. Akhirnya dia betul-betul perbaiki salatnya. Maka apa yang terjadi dengan mulia menurut riwayat? Gilingan gandum ini berputar. Iya, mengeluarkan gandum. Iya, tidak ada yang putar. Kenapa dirinya mulia? Karena mendapatkan hakikat salat. Ya, dengan salatnya mereka ini bisa menyelesaikan masalah. Dan banyak kisah-kisah para sahabat dirinya mulia, ya, dengan salat 2 rakaat, ya, bisa menyelesaikan masalah. Ya, baik masalah dunia, ya, dunianya diselamatkan. Siapa lagi itu sahabat ini pergi perang, ya, dia sampai di pinggir pantai, kudanya mati. Dia salat 2 rakaat. Setelah dia salat 2 rakaat, maka kembali kudanya hidup dan dia menyeberang lautan tanpa sedikit pun menyentuh air. Ini dengan salat 2 rakaat. Iya. Maka hadirin rahmatullah subhanahu wa taala, maka bagaimana kita mendapatkan hakikat salat? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi tujuan salat ini dirinya mulia bukan semata-mata untuk mencari amal. Bukan. Tujuan salat ini kalau ada orang-orang jahat, perbaiki salatnya saja. Iya. Ada kisah itu seorang pemuda ini pencuri. Iya. Siapa senantiasa mencuri, pemaksiat. Ya. Tapi hadirin yang mulia, ada seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, ini sahabat kita dia senantiasa mencuri, senantiasa bermaksiat. Maka jangan sampaikan saja perbaiki salatnya. Karena salat tujuannya adalah inna salata tanha 'anil fahsya'i. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Perbaiki salat kita. Kalau salat ini perbaiki, insyaallah semua ini kemungkaran yang kita akan dijauhkan. Yang mana ya sifat-sifat yang tidak benar dalam diri kita akan diperbaiki. Maka kita ini bagaimana diri yang mulia senantiasa senantiasa memperbaiki salat kita. Iya. Jamaah maghrib di belakang Allah Subhanahu wa taala, apalagi diri yang mulia yang perlu kita perbaiki, yaitu bagaimana kita ini memiliki ilmu. Ya. Karena ilmu ini sangat penting diri. Tidak sempurna semua amal ini dan amalan ini tanpa dibarengi dengan ilmu. Ya, karena ilmu diri yang mulia, ya, bisa membedakan yang mana hak, yang mana batil, yang mana perintah, yang mana larangan, yang mana sunnah ini dengan ilmu. Kalau tanpa ilmu tidak bisa. Iya, sudah dilarang, jalankan. Karena tidak ada ilmu. Ada ilmu, ya. Ya, maka inilah pentingnya juga kita ini bagaimana menuntut ilmu. Mana diri yang mulia, ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Bukan ilmu semakin tinggi ilmu kita menjauhkan kita dari Allah.
dari amal-amal agama, itu bukan ilmu namanya. Artinya ilmu diri yang mulia, ini ilmu yang membuat kita dekat kepada Allah. Hati kita dekat kepada Allah, mata kita dekat kepada Allah. Semua panca indera ini dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu. Sekarang ini ya banyak ilmu tetapi tambah jauh dari Allah. Tambah jauh kita dari agama, tambah jauh dari amal agama. Iya. Kita tidak mau lagi. Tidak apa, tidak mau sholat lagi. Iya. Tidak mau lagi beramal, tidak mau. Iya. Kenapa diri yang mulia? Karena hakikat ilmu tidak belum ada dalam diri ini. Makanya pentingnya kita ini bertanya kepada para ulama. Iya. Jangan kita menganggap kita ini berkorban, tidak bertanya. Padahal ada orang-orang yang berilmu. Siapa itu ulama? Itulah pewaris daripada nabi, para nabi. Pewaris ulama itulah pewaris para nabi. Iya. Teman-teman kita di berkorban 4 bulan 40 hari 4 bulan tidak mau juga bertanya. Bagaimana bisa? Iya, semangat jadi. Dia memang semangat ya, tetapi tidak bisa membedakan ini benar. Iya. Maka di rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah ya, ini dia sampainya dulu sampai 3 poin dulu. Ya, nanti dilanjutkan lagi insyaallah. Kita senantiasa bagaimana kita senantiasa tingkatkan iman kita. Mudah-mudahan dengan keimanan kita ini ya, bisa kita ini mendapat keselamatan, mendapat keselamatan, kebahagiaan dunia. Maka diri yang atas pentingnya lagi ini hadirin mulia, bagaimana kita ini tingkatkan pengorbanan kita. Iya. Bagaimana kita ini berkorban untuk agama. Iya. Karena nanti di hari mulia akan ditanya. Insyaallah. Salam. Dalam negeri. Nanti sebentar lagi baru pergi lagi. Insyaallah. Salah. Insyaallah kita majlis majelis subhanallahi wa subhanallahi indika asyhadu an la ilaha illa anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Naik palu. Naik lempar palu. 40 hari palu nanti. Insyaallah niat. Palu. Boleh, Wandi. Saya salah. Pak Haji Resa. Haji, palu. Insyaallah. Saya juga insyaallah. Pak Sapri. Pak Herman. Palu. Palu. Istimewa palu. Istimewa. Keluar di sana. Pak Herman. Pak Wandi Bulukumba. La ilaha illallah. Terkemai? Oh. Tahu lah. Anda top panangan. Kenapa Pak Jiri?